Negeri Jepang di masa kuno juga mempunyai legenda menyeramkan tentang makhluk-makhluk mitologi. Keberadaan mereka bagi masyarakat Jepang dianggap ada dan benar-benar nyata. Meskipun sebagian lainnya menganggap kisah-kisah tersebut hanyalah sebuah cerita dongeng yang diwariskan dari para leluhur mereka. Maneki Neko, Yamata no Orochi, dan Nue adalah beberapa contoh dari makhluk mitologi Jepang yang paling terkenal dan kuat. Sosok mereka begitu populer dan melegenda di Jepang sampai saat ini. Dan tak selalu mereka dianggap sebagai makhluk mitologi menyeramkan. Beberapa di antara mereka justru dianggap membawa keberuntungan serta pencegah dari mara bahaya. Apakah keberadaan mereka memang pernah tercatat dalam sejarah atau ini hanya sebuah mitos belaka? Benar atau enggaknya kisah mereka memang selalu menarik untuk kita bahas. Dan berikut ini, mari kita simak tentang makhluk mitos hewan Jepang yang paling kuat dan mengerikan bagian ketiga. Di nomor ke-9 ada Kitsune. Kitsune adalah sebutan untuk binatang rubah dalam bahasa Jepang. Dalam cerita rakyat Jepang, rubah sering ditampilkan dalam berbagai cerita sebagai makhluk cerdas dengan kemampuan sihirnya yang semakin sempurna sejalan dengan semakin bijak dan semakin tua rubah tersebut. Selain itu, semua rubah dapat menjelma menjadi manusia laki-laki atau perempuan. Dalam legenda, rubah sering diceritakan sebagai penjaga yang setia, teman, kekasih, ataupun istri. Walaupun sering terdapat kisah rubah menipu manusia. Di zaman Jepang kuno, rubah dan manusia hidup saling berdekatan sehingga legenda tentang Kitsune muncul dari persahabatan antara manusia dan rubah. Dalam kepercayaan Shinto, Kitsune dipercaya atau disebut inari yang bertugas sebagai pembawa pesan dari kami. Semakin banyak ekor yang dimiliki Kitsune, maka semakin tua dan semakin bijak serta semakin kuat pula Kitsune tersebut. Sebagian orang memberi persembahan untuk Kitsune karena dianggap memiliki kekuatan gaib. Mitos Kitsune sering menjadi bahan perdebatan karena seluruhnya mungkin berasal dari sumber asing atau bisa juga merupakan konsep asli Jepang yang berkembang pada abad ke-5 sebelum Masehi. Sebagian mitos tentang rubah di Jepang bisa ditelusuri hingga ke cerita rakyat Tiongkok, Korea, ataupun India. Cerita paling tua tentang Kitsune berasal dari Konjaku Monogatari yang berisi koleksi cerita Jepang, India, dan Tiongkok yang berasal dari abad ke-11. Cerita rakyat Tiongkok mengisahkan makhluk hulijing atau arwah rubah yang mirip Kitsune dan bisa memiliki ekor hingga 9. Di Korea, makhluk itu disebut Kumeho atau rubah berekor 9, merupakan makhluk mistik yang telah berumur lebih dari 1000 tahun. Rubah di Tiongkok dan Korea digambarkan berbeda dengan rubah di Jepang. Tidak seperti di Jepang, rubah Kumeho di Korea selalu digambarkan sebagai makhluk jahat. Walaupun demikian, ilmuwan seperti Ugo Akasal berpendapat bahwa persamaan dalam cerita tentang rubah menunjukkan bahwa mitos Kitsune berasal dari kitab India seperti Hitopadesha yang menyebar ke wilayah Tiongkok dan Korea hingga akhirnya sampailah ke Jepang. Sebaliknya, ahli cerita rakyat Jepang Nojaki Kiyoshi berargumentasi bahwa Kitsune sudah dianggap sebagai sahabat orang Jepang sejak abad keempat. Dan unsur-unsur yang diimpor dari Tiongkok dan Korea hanyalah sifat-sifat jelek Kitsune saja. Nojaki menyatakan bahwa dalam naskah Nihon Ryaki asal abad ke-16 terdapat cerita tentang rubah dan manusia yang hidup berdampingan pada zaman kuno Jepang, sehingga menurut Nojaki merupakan latar belakang timbulnya legenda asli Jepang tentang Kitsune. Peneliti Inari bersama Karen Shimizu berpendapat bahwa ide rubah sebagai penggoda manusia serta hubungan mitos rubah dengan agama Buddha diperkenalkan ke dalam cerita rakyat Jepang melalui cerita serupa asal Tiongkok. Namun Shimizu mengatakan beberapa cerita berisi unsur-unsur cerita yang khas Jepang. Di nomor 2 ada Baku. Ketika seorang anak di Jepang terbangun gemetar dari mimpi buruk, dia tahu apa yang harus dilakukan. Memeluk wajah di bantal. Dia berbisik 3 kali,
Baku-san, datang makan mimpi saya. Jika permintaannya dikabulkan, Baku yang mengerikan akan datang ke kamarnya dan menghisap mimpi buruk hingga lenyap. Tapi Baku tidak dapat dipanggil tanpa kehati-hatian. Sosok Baku yang terlalu lapar mungkin tidak kenyang dengan sebuah mimpi saja, dan mungkin akan menghisap juga harapan serta ambisi dari anak itu, lalu meninggalkannya dalam keadaan kosong. Lalu apakah Baku itu? Baku adalah chimera klasik dengan tubuh seekor beruang, hidung seekor gajah, dan kaki seekor harimau, serta berekor seekor lembu dan mata seekor badak. Sebuah legenda mengatakan bahwa ketika para dewa selesai menciptakan binatang, mereka mengambil sisa-sisa yang tergeletak dan menempelkan semua bagian itu untuk membuat Baku. Menurut legenda Jepang, Baku adalah pemakan mimpi buruk. Mereka adalah tokoh talisman, di mana orang-orang berdoa pada malam hari padanya untuk datang dan menghisap mimpi buruk sehingga mereka tidak bisa dilihat lagi. Akan tetapi ada sisi gelap untuk Baku tersebut. Beberapa orang mengatakan bahwa Baku memakan semua mimpi. Tidak hanya mimpi buruk, ini termasuk mimpi aspirasi, mimpi masa depan Anda, dan mimpi harapan. Baku menyerupai tapi rahasia yang diberi sentuhan gaya, dan pada kenyataannya dalam bahasa Jepang mereka berbagi nama dan kanji yang sama. Baku tidak sendirian dalam hal ini. Kata kirin ternyata tidak hanya merupakan bahasa Jepang untuk jerapah, tetapi juga raksasa dalam mitos Cina. Apa yang datang pertama, legenda atau binatang tersembunyi di masa lalu? Dengan tidak ada kesepakatan yang kuat di kedua sisi, banyak yang mengatakan bahwa keduanya tidak berhubungan dan bahwa penampilan serupa adalah murni kebetulan. Dengan hewan itu diberi nama yang sama dengan legenda tersebut. Ada yang bilang beberapa pelaut yang gemar berpetualang pergi ke Malaysia dan kembali dengan cerita-cerita dari makhluk raksasa yang diubah oleh legenda tersebut. Apapun itu, dalam bukunya Ancient Chinese Gods and Beasts yang menyebutkan bahwa legenda itu telah sangatlah tua. Profesor dari Kyoto University Hayashi Minao menunjukkan perlengkapan perunggu kuno dan artefak lainnya yang terpatri gambar dari mitos Baku. Dia mengendalikan bahwa Baku tersebut seperti tapir Asia yang mungkin telah ada di Cina sejak lama. Akan tetapi, Baku telah punah berlama-lama tahun yang lalu. Baku sering disalahartikan dengan hewan legendaris Cina lainnya, Hakutaku. Bahkan di kuil Gyobikan di Tokyo ada sebuah patung yang disebut Baku King, yang sebenarnya adalah patung Hakutaku. Ketujuh ada Nue. Nue adalah makhluk mitologis dalam cerita rakyat Jepang. Ia dideskripsikan sebagai makhluk berkepala monyet, bertubuh tanuki atau rakun, dan berkaki macan, serta memiliki ekor yang seperti ular. Menurut legenda, seekor Nue dapat berubah bentuk menjadi awan hitam lalu terbang. Karena penampilannya, kadangkala ia disebut sebagai Chimera Jepang. Nue dipercaya sebagai pembawa penyakit dan nasib buruk. Menurut riwayat, Kaisar Konoe, salah satu kaisar Jepang, jatuh sakit setelah bermimpi buruk setiap malam, dan awan hitam muncul pada jam 2 subuh di atas istana kerajaan di Kyoto selama musim panas pada tahun 1153. Menurut kisah, seorang samurai Minamoto Yorimasa memanjat atap tersebut di malam hari dan menembakkan panah ke arah awan tersebut, dan seekor Nue yang sudah mati jatuh dari sana. Dipercaya bahwa Yorimasa menenggelamkan bangkai tersebut di laut Jepang. Dalam cerita tambahan di versi lainnya, bangkai Nue terapung sampai ke suatu tanjung, dan penduduk lokal menguburkannya karena takut menerima kutukan. Gundukan tanah di dekat tanjung masih ada sampai kini dan diyakini sebagai kuburan yang dibuat bagi Nue tersebut. Kata Nue muncul dalam sastra Jepang yang tertua. Kutipan yang membuatnya antara lain adalah Kojiki pada tahun 712 dan Wamyo Ruishisho sekitar tahun 934. Karena penggunaan aksara Manyonaga dalam ejaan terdahulu ditulis Nuye. Meski demikian, pada masa itu kata tersebut mengandung pengertian semantik yang berbeda. Kata itu juga mengacu pada sejenis burung yang disebut anis putih.
Pada abad ke-13, riwayat Heike memuat catatan mengenai makhluk yang disebut Nue. Di samping berkepala monyet, bertubuh tanuki, berkaki macan, dan berekor ular, ia juga bersuara seperti anis putih. Sekitar tahun 1435, Yami Motokyo menulis lagu Noh berjudul Nue yang menceritakan kisah dalam riwayat Heike. Di nomor ke-6 ada Yamato no Orochi. Yamato no Orochi adalah makhluk berbentuk naga dari mitologi Jepang yang dikalahkan oleh Susanoo. Kisah Yamato no Orochi terdapat di Kochiki dan Nihongi. Yamato no Orochi memiliki 8 kepala dan 8 ekor. Mata merah bagaikan lentera Cina, semacam pohon cemara yang tumbuh di bahunya. Perut yang selalu diselimuti darah, dan tubuh besarnya mencapai 8 lembah dan 8 bukit. Ditendang dari taman surga, Susanoo, salah satu dari anak Izanagi, turun ke puncak gunung Torikami dan bertemu dengan pasangan tua. Ashinazuchi dan Tenazuchi dan anak perempuannya menangis terseduh-seduh. Mereka pun menjelaskan bahwa mereka lelah jika setiap tahun Yamato no Orochi datang untuk memakan anak-anaknya. Dan kali ini mereka harus mengorbankan anaknya yang ke-9, Inada. Demi menyelamatkan Kushinada, Susanoo menikahi dia dan menyihirnya menjadi sebuah sisir yang ia salibkan di rambutnya. Susanoo lalu memerintah kepada pasangan suami istri itu untuk meramu sake dan menyulingnya sebanyak 8 kali, dan juga membuat 8 gerbang penutup yang masing-masing berisi segentong sake. Yamato no Orochi pun terpancing untuk menghampiri umpan yang direncanakan. Dalam keadaan mabuk, Susanoo pun menebas semua lehernya, dan ketika ia memotong-motong ekor naga itu, pedangnya patah dan tertancap di tubuh Yamato no Orochi, dan memberikan naga itu kekuatan lebih. Setelah terkalahkan, Susanoo pun mencabut pedangnya, dan kini pedang itu telah menjelma menjadi pedang sakti yang bernama pedang Kusanagi. Pedang itu selanjutnya diberikan kepada Amaterasu. Beberapa sumber menyebutkan kisah penaklukan Yamato no Orochi merupakan personifikasi atau simbolisasi dari ladang pertanian padi, dengan bukti bahwa arti dari Kushinada adalah putri ladang sawah, dan Yamata juga ditafsirkan merupakan sungai Hi, dan penaklukan naga itu bermakna pengolahan sungai untuk irigasi. Pendapat lain menyebutkan kisah Yamato no Orochi berhubungan dengan produksi besi. Hal itu dikatakan bahwa kenampakan naga itu mirip dengan sesuatu yang dibentuk di dalam tungku yang dibuat untuk melelehkan besi yang berserakan di Gunung Hi. Selain itu, pedang Kusanagi juga merupakan satu dari 3 pedang pusaka milik keluarga kerajaan. Jadi dongeng itu menunjukkan bahwa produksi besi telah ada di daerah Oku Izumo. Dan itulah tadi ke-19 mitos tentang makhluk hewan Jepang yang paling kuat dan mengerikan bagian ketiga. Jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya dan part-part selanjutnya dari makhluk mitos hewan Jepang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel Orispot. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Orispot.